antum selalu menanamkan kebaikan ke setiap orang. Iya dong. Iya. Termasuk juga ke saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Nah, di video siang hari ini saya masih ada di apartemennya Kang Aman. Ini sayangnya Kang Irlan belum pulang dari Harom karena dia ada jemaah apa? Bukan ada jemaah, kedatangan. Dia ada kerjasama dengan salah satu brand di Indonesia. Oh gitu. Sekarang lagi negosiasi. Makanya saya nggak ikut karena satu panas. Oh, jadi Kang Irlan sendirian. Iya. Nah, karena banyak teman-teman. Tapi kalau di Harom dia rame sih. Iya. Karena banyak teman-teman yang bertanya latar belakang Kang Aman Mulyana sebelum jadi YouTuber. Intinya waktu di Indonesia kerja apa sampai berangkat ke Arab Saudi. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam naungan Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah haji. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya di depan orang ya, selagi ada di sini. Akang sebelum ke Arab itu kerja apa di Indonesia? Jadi dulu itu saya di Indonesia itu nggak pernah kerja ke orang ya. Oh, terus? Ibu saya kan ke sini. Sampai ke beli mobil di Indonesia tuh ada beberapa lah. Mungkin kalau nggak salah tuh dulu sampai 5. Oh, berarti nggak belangsak-belangsak amat itu sebelum ke Arab itu? Ya. Orang mampu lah, nggak seperti saya, dengerin. Kalau saya ke Arab itu kan ke satu ekonomi. Kalau nggak salah. Kedua saya kan di perkampungan, jadi susah. Ya, saya tuh ada bocoran. Kamu tuh ke Arab tuh dulu pernah jadi begal katanya. Intinya begitulah. Kalau saya kan kepepet ke Arab itu kan. Iya. Nah, karena kan kerjaan di kampung apa sih selain Kamu dulu tukang apa sih di Indonesia? Ya kan saya itu kalau apa nyari kerja itu ke kota, kalau sama kuli ke orang. Enggak, kerja apa dulu sebelum ke sini? Iya, di konveksi, nyupir juga ke orang. Konveksi itu apa? Ngejahit? Ngejahit. Emang bisa kamu jahit? Bisa. Saya nggak yakin lagi. Nggak yakin. Dengerin mau nanya di situ malah nanya saya. Ya nggak apa-apa kan. Kalau saya kan kesini kepepet, karena nggak punya kerjaan. Nah, kalau Akang kan cerita punya mobil itu kenapa sampai berangkat ke Arab? Yuk ceritain. Jadi gini, perubahan. Ntar dulu dari tahun aja. Tahun berapa? 2004. 2004. Nah, saya ini mulai belajar. Sebenarnya dari dulu orang tua saya udah punya angkutan umum namanya elep, mobil elep. Waktu masih kecil juga? Enggak kecil-kecil amat sih, dari sebelum dewasa lah. Kalau kecil kan segede gini ya. Iya. Nah, saya keluar sekolah langsung nikah, nggak kuliah. Padahal saya disuruh jadi polisi dulu. Mungkin bandel kali. Iya. Biasanya kalau anak orang mampu emang nakal sih. Iya, kurang lebih. Iya, jadi akhirnya saya nikah. Terus karena nggak punya kerjaan ya, akhirnya jadi supir mobil orang tua saya sendiri. Bukan punya orang lain. Bukan. Bawa punya sendiri lah. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, mindset dan cara gaya hidup manusia itu ternyata makin meningkat ya. Betul. Makin meningkat tuh. Kalau dulu orang itu senang sama angkutan umum, naik angkutan umum. Betul. Dari tahun 2000 itu orang sudah mulai ada kreditan tanpa uang muka. Betul, zaman motor Cina. Tahu nggak dulu? Oh, banyak pokoknya, bukan Cina aja, dari Honda juga kayak dari Suzuki kayak Jupiter, Sobu. Nah, banyak lah pokoknya. Tahun 2000 itu pengurangan penumpang itu terasa karena pekerja pabrik yang biasanya naik motor, yang biasanya naik mobil, pada naik motor. Iya, kredit tanpa uang muka. Nah, disitulah perusahaan-perusahaan angkutan umum seperti saya salah satunya mulai oleng. Tapi ibu masih jarang. Iya. Waktu punya mobil itu nggak di rumah. Iya. Ibu saya itu luar biasa hasil. Jadi intinya begini, walaupun udah punya kendaraan, punya rumah, tapi tetap masih di sini. Iya, jadi ibu saya ini tipikal orang yang bekerja keras. Bekerja keras daripada duduk di rumah, mending tinggal di sini dapat gaji. Tapi alhamdulillah sekarang hidupnya udah santai,
Sawahnya luas, rumahnya bagus. Tiap bulannya saya ngasih. Nah, jadi gitu. Saya ini datang ke sini tuh akibat bangkrut dari perusahaan orang tua. Punya orang tua itu. Iya. Akhirnya saya datang ke sini. Itu habis semua. Ya enggak sih. Maksudnya tidak bisa untuk jangka panjang ya. Kalau pendapatan kita kecil, lama-kelamaan makin hilang, lebih baik kita keluar aja dari zona itu. Akhirnya saya memberanikan diri keluar ke Arab Saudi. Dulu tuh gaji 800 deh. Itu dikirim visa sama ibu? Enggak. Kan ibu di sini nggak ngomong ke ibu? Enggak, saya nggak dikirim visa. Alhamdulillah. Jadi gini, sebelum saya ke Arab, Jai, orang satu kampung itu saya salamin semua, saya minta doanya semua. Orang satu kampung keliling. Saya banyak minta maaf dan itu ajaran itu benar-benar saya pakai sampai saat ini. Jadi saya kalau mau pulang ke Indonesia, nanti juga telepon ke kamu, Jai, saya banyak minta maaf, doain saya mau pulang. Kemarin pulang nggak minta maaf. Setiap saya mau pulang, kamunya nggak pernah nganter. Perasaan mana kantor ini? Nganter ke airport, dari kantor. Tuh, kurang ke airport. Ingat nggak? Terus. Nah, ini berkat doa dari orang tua dan orang satu kampung. Betul. Kekuatan doa. Itu datang ke rumah-rumah. Iya, didatangi. Saya minta maaf kalau ada salah kata, harap dimaafkan. Sambil minta doanya. Iya. Saya minta doanya. Saya mau pergi ke luar negeri supaya saya dapat majikan yang baik. Dan doa itu luar biasa. Akhirnya saya dapat majikan orang Indonesia. Gitu. Oh, jadi bukan dikirim visa sama ibu, bukan. Terus ibu gimana respon dari sini itu? Nah, ibu intinya kan itu orang senang lah, nggak pernah kerja ke orang. Saya memang saya akui lah peran orang tua itu penting. Iya. Waktu saya mau ke PT, ceritanya, kamu tahu nggak motor Tiger? Tahu, mau Tiger mau apa juga. Motor Tiger kan waktu tahun itu mahal. Iya, tahun itu udah banyak orang kaya yang punya. Kalau saya nggak kebeli lah. Yang punya motor itu kan hanya orang. Tiger, Mega Pro zamannya tuh. Iya, yang punya motor itu tuh hanya orang kaya. Betul. Nah, saya tuh ceritanya dibeliin motor Tiger sama ibu saya tahun 2000 berapa gitu, tahun 2000-an lah. Iya. Nah, terus ibu saya ngomong, ya udah jual aja itu motor katanya. Buat berangkat. Iya, ya buat ongkos. Kayaknya saya jual buat ongkos. Udah nyampe ke sini tiba-tiba ibu saya ngejemput ke airport. Oh, ikut. Iya. Akhirnya saya dikasih uang recehan buat telepon ke wartel dulu tuh. Betul, ada. Nah, jadi gitu, balik lagi perjuangan saya tuh kerja ke Arab Saudi itu karena bangkrut dari usaha punya orang tua. Alhamdulillah berkat doa dari seluruh orang-orang yang saya datangi, saya dapat majikan baik dari 2004 sampai sekarang ini, alhamdulillah. Oh, majikan yang sekarang? Iya. Kerja apa dulu di majikan ini? Minimarket. Sekarang masih ada? Saya tuh merangkap jabatan dulu tuh, kerja di kasir minimarket sama supir. Dulu itu? Iya, di Kandara. Oh. Cuman kan rata sekarang Kandara. Sekarang masih punya toko? Enggak lah, sekarang mah udah. Enggak, kalau orang bisnis intinya dari dulu misalkan majikan. Jadi diratakan, jadi enggak. Di Jeddah kan diratakan. Enggak pindah tempat. Enggak. Jadi apartemennya itu kalau nggak salah ada 3 di daerah Kandara. Berarti udah punya kontrakan juga. Iya, orang ada lah. Iya, majikan itu. Oh, jadi majikan dari dulu tuh sampai sekarang. Iya dong. Enggak, dikira saya pindah majikan setelah keluar itu kerja di supermarket berapa tahun? Dari 2004 sampai 2019. 2019 lah. Lama ya? Lama saya nggak pulang-pulang. Pulang-pulang itu tahun 2016. 2019 akan bukan udah punya YouTube. Sorry. Oh, 2000. Sorry.
2004 2004 sampai 2009. Iya, kalau Iya. 2019 kan udah YouTube 2009. kerja di majikan itu. Iya. Terus tiba-tiba keluar dari majikan itu minta kerja di luar gimana? Minta naik gaji dulu Ke majikan. majikan. Terus? Jadi kasih, malah ngasih pilihan, kamu mau pulang atau mau kerja di luar. Ya saya minta kerja di luar lah. Oh, Nah, iya. tapi dengan syarat kapil Abuya. Iya, penting itu. Enggak, kayak contoh Jani Aboy kan kayak kemarin bangkrut kan hotelnya. Dikasih 2 pilihan kan, kamu mau pulang atau mau kerja di luar. Cuman kalau Aboy kan disuruh tanajul. Nah, saya juga Nah, kalau Akang? tadinya saya juga suruh tanajul, Akang cuma itu. karena bandel nggak saya dengar, ya akhirnya Tapi enggak di blok ya. enggak lah. Karena kan saya waktu kerja sama dia, saya bukan orang pembangkang, Nurut. makanya dia juga nggak tega. Oh, awalnya itu disuruh pindah majikan. Iya, Cuman akangnya dibiarin akhirnya ya kerja di luar sampai sekarang alhamdulillah. yang enggak, maksudnya akhirnya keluar dari situ kerja apa? Kerja supir. Kan enggak jadi YouTuber waktu itu. Supir itu di Supir. pinggir depan rumah sakit Ragaban. Yang di Nahda itu, Iya. langsung kerja ke situ. Iya. Tapi kapil tetap yang sekarang. Yang pertama. Itu di Ragaban tahu kan? Iya tahu. Saya bawa mobil GMC dulu. Nah, terus udah dari itu nggak kerja lagi di tempat lain. Enggak. Akhirnya dari gaji 18 sampai gaji 5.000 saya di sana. Bagus loh. Yang rumah villa itu. Iya, tapi kerjanya capek. Kerjanya itu kalau start kerja itu dari jam setengah 6. Setengah 6 subuh. Iya, setengah 6 subuh sampai jam 10 mobil itu belum mati. Dah. Iya, makanya. Sehari habis bensin berapa? Sehari itu bensin. Apalagi gimas boros. Iya, envoy dulu. Hmm. Pokoknya pagi beli, nanti besok itu harus beli lagi Itu kayak gitu. 40 real. Oh, 40 real dulu waktu masih murah, bukan dari Iya. sekarang. Kalau sekarang nggak cukup. Nggak cukup, 40 real sekarang. Dulu waktu berapa halala sih? Iya. Selalu kamu nggak dulu. Dulu tuh 40 real tuh hampir full tank. Iya. Karena bensin full tank itu habis itu. Jadi dari jam setengah 6 sampai jam 10 mobil itu dibilangin belum mati. Pertama saya nganterin subuh nih, nganterin dokter ke sini nih, Ustaz Pak Askari yang setelah apa namanya di tengah perjalanan Mekah Jeddah tuh ada sebelah kiri kalau dari Iya Jeddah. betul. Nah terus nganter dokter Ustaz Pak Wilada, tahu Ada yang di sana. di mana? Sur Madinah belah kanan. Bukan, Rauda Amir Sultan. Betul, yang sebelah kiri. Kanan. Udah ada di situ. Ustaz Pak apa sih itu, lupa lagi. Di daerahnya daerah apa? Lokasi. Kubri Moroba. Kubri Moroba. Lurus terus. Kubri Moroba kan tarik Madinah. Iya, Kubri Iya. Moroba yang arah ke Rauda. Iya. Nah nanti dia di sebelah kanan Ustaz Pak apa? Oh, yang gede? Iya. Iya. Nah itu ke situ. Ah. Nyampe jam setengah 8 udah harus nyampe ke situ. Nah dari situ ke rumah, kalau pagi dari Amir Sultan itu kan macet. Betul. Itu harus tepat waktu jam setengah 9. Saya tuh jalan-jalan lama, keliling-keliling, harus nyampe ke apa namanya itu? Ke rumah sakit. Bukan, pulang dari rumah sakit saya dituntut untuk on time. Balik lagi ke apa namanya, Ainahda. Ya ke rumah. Iya, balik lagi ke Ainahda, nganterin kemana? Ke Jami'ah. Jami Abdul Aziz. Iya. Buset, Beuh. jalur macet semua. Tapi kan karena anak bekas supir apa namanya? Bukan, anak Apa? ke Jeddah itu kan udah tahu. paham. Kalau jalan-jalan macet kan hanya jalan gede. Makanya saya nggak pernah jalan gede. Jalan keliling, tiba-tiba Ketemu. nyampe. Nah, Dari Jami'ah untuk balik lagi ke Ainahda itu harus on time juga. karena ada lagi kerja. Karena ada lagi nganterin TK. Sekolah. TK itu berangkatnya siang di sini. Iya betul. Iya, nah, nganterin TK. Setelah nganterin TK, beli sarapan.
jam 10 itu belum beres mesin itu. Mesin motor. Mesin mobil itu. Sengaja nggak saya matiin biar dingin di dalam mobil itu. Nah, jam 10 beres ngantri sarapan, jam setengah 11 balik ke rumah, tidur dulu. Baru juga tidur, harus ngejemput TK. TK itu dia berangkatnya paling terakhir, pulangnya paling cepet. Bentar. Iya, setelah TK langsung ke SMP. Nah, langsung ke SMA, langsung ke dokter, langsung ke jamiah. Itu luar biasa. Kalau ngobrol itu nggak ada habisnya. Mundur lagi ke belakang. Saudara berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, semuanya yang 2 perempuan. Lakinya cuma Aka? Ya, anak. Berarti anak dimanja lah, anak dimanja. Iya. Udah anak bontot, anak laki satu-satunya dimanja lah intinya. Tapi sekarang tuh jadi berubah, saya jadi anak yang paling. Nggak dimanja? Bukan. Jadi anak cikal sekarang itu. Karena yang ngejamin keluarga itu sekarang saya. Oh, jadi bukan perempuan. Ya, dulu mungkin orang tua saya ngemanja. Iya. Tapi sekarang kebalikan, saya ngemanja orang tua. Iya, karena dulu kan pasti namanya anak laki, anak terakhir lagi. Betul. Berarti kalau dikirim dari sini itu udah langsung. Iya. Mantan supir elak. Iya. Nah, kalau cerita itu, kaget nggak waktu baru datang? Soalnya kan intinya Akang nggak pernah kerja di orang di Indonesianya nih. Iya. Nggak seperti saya, kerjanya kerja di orang tua lah. Anggap aja dia sendiri kalau di orang tua mah. Iya. Kaget nggak tiba-tiba kerja di orang itu? Iyalah, saya nangis terus, coy. Stres. Tuh nangis katanya. Iya, ente gitu nggak? Sama apalagi saya. Saya nangis terus, stres. Nggak ada saudara, nggak ada apa. Karena Akang kan intinya ada ibu, walaupun jauh. Iya, tapi kan ibu juga beda. Ya walaupun beda Dulu ngambil, itu, tapi kan tetap. waktu tahun 2004 belum sebebas sekarang. Ya. HP belum ada internet dulu, Betul. cuman pulsa. Pulsa tuh dulu hanya ada 100 realan. HP-nya. Terus iya, HP juga bukan HP gini. Bukan. Dulu tuh pulsa di Arab Saudi itu hanya ada 100, terus turun lagi jadi 50. Makin kesini ada yang 10 real. 20, ada yang 10. Dulu tuh pulsa saya nggak pernah kosong. Karena kan Akang di warung. Kaget, jelas kaget. Saya hidup nggak pernah disuruh orang. Iya. Tiba-tiba datang ke sini dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Walaupun majikan saya orang Indonesia, tapi tetap. Emang orang Indo asli? Iya, orang Tangerang. Dua-duanya? Istrinya. Si abuyanya orang Indo? Orang Hadromi. Oh, Hadromi. Kawin sama orang Arab. Tapi majikan perempuan juga udah tabiah Saudi, udah betaga. Iya. Cuman keturunan. Iya, jadi karakternya udah kebawa karakter sini, makanya walaupun majikan saya orang Indonesia, tapi tetap aja sih. Iya. Kerja ke orang Arab karena Iya, karakternya karena kan karakter Arab. udah Batagan semuanya udah orang Arab. Betul. Cuman keturunan doang. Mungkin dulu kakeknya siapa gitu. Iya, majikan saya itu dulu tuh orang paling galak di kampung itu. Alhamdulillah berkat kesabaran dan ketawakalan saya, alhamdulillah majikan tuh bertekuk lutut ke saya. Makanya ngebebasin saya. Suruh kerja di luar. Jadi pada intinya orang tua tuh ngajarin gini, tanamkanlah kebaikan. Sedikit banyaknya kita punya harapan. Jadi antum selalu menanamkan kebaikan ke setiap orang. Iya dong. Iya. Termasuk juga ke saya. Iya, masa nanam kebencian ya nggak boleh lah. Setiap orang pasti harus tanam kebaikan. Harus wajib. Nah, jadi seperti itu. Jadi keluar dari majikan itu, dari kapil itu cuma satu kerjaan itu jadi supir. Ya sebenarnya banyak, cuman nggak saya hitung. Kan pernah naksi dari setelah mana itu? Nah, itu keluar dari majikan saya yang asli. Saya tuh keluar banyak dapat kerjaan, cuman nggak saya hitung karena orangnya nggak baik gitu. Enggak, maksud saya, tapi kan sama-sama supir kan? Iya. Iya, nah setelah dari supir itu baru ke taksi. Iya, jadi saya Kan waktu kenal sama saya naksi waktu kesini. kerja keluar itu tahun 2000 berapa ya? 2013. 2013 keluar. Beli mobil. Mobil yang sekarang. Iya. Akhirnya ya
2013 itu pertama kali saya mau naksi, tiba-tiba ada amnesti. Waduh, stres saya. Saya bilang, aduh, ini saya dapat nggak setoran gitu. Amnesti 2013. Iya betul, waktu tanajul itu. Waktu kan banyak penumpang waktu itu. Nah, alhamdulillahnya waktu amnesti itu sehari itu saya dapat sampai 4.000. Tapi setelahnya hilang, nggak ada jemaah lagi. Iya sayang. Ayo sok lanjut. Sok terus. Enggak lah, sok lanjut. Nah jadi naksi berapa tahun? Naksi 2013 sampai 2018. Naksi. Nah, kata istri saya tuh karena penumpang nggak ada kan, karena dampak dari perempuan di Arab di sebuah mobil. Iya. Nah, istri saya nyaranin, katanya, Bi, coba kamu belajar di YouTube. Nah, ini saya coba-coba sampai dibilang apaan sih, nggak jelas kata kamu kan dulu. Apaan kamera, jadi duit enggak? Iya. Dengan mudah sendiri ya. Adik. Pada intinya. Oh berarti naksi juga berapa tahun dari 2013 sampai 2018? 5 tahun. Iya, kurang lebih segitu. Oh, nah, juga ya? Saya kerja dari 2004 sampai 2018 itu terbayar hanya jarak beberapa bulan sama YouTube. Karena YouTube itu pertama gajianku 80, kedua 150. Nah. Saya nggak kayak gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya. Lagian kalau dulu kan Kang di sini itu sosial media itu sedikit terbatas. Iya, dulu tuh belum ada YouTube. Belum. Iya, nggak kayak seperti sekarang. Kalau sekarang kan saya nyesel mempromosikan teman-teman. Kalau sekarang kan jangankan supir, TKW aja TikTok, Facebook, YouTube. Wah. Tapi tetap YouTube masih juara sih. Masih juara. Dalam penghasilan. Iya. Masih di atas. Masih di atas. Karena kan Akang udah itu sih intinya udah viral lah di Arab Saudi, udah nomor 1 lah. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu cerita latar belakang Kang Alman sebelum berangkat ke Arab Saudi. Jadi mantan supir elop jadi YouTuber. Judulnya ini mantan supir. Berarti udah kenyang ya. Kerja di orang pernah, kerja di toko pernah, naksi pernah, bawa angkutan umum pernah, intinya udah kepegang lah kerjaan itu. Cuma di pabrik yang belum. Kehidupan pahit manis tentang kehidupan tuh udah saya lewati semua. Nah, tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Iya, saya jadi YouTuber. Jadi seperti itu teman-teman, karena durasinya udah panjang, jadi saya berdua pamit undur diri, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sampai bertemu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.